Kedua kali dia.
Pan, silakan. Dan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berulang tahun dari bulan September sampai 8 September 2023. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, umur yang baru semakin diperkaya iman oleh Tuhan, semakin diberkati, dan menjadi berkat juga bagi bersama dan juga kepada lingkungan. Sudah, hanya itu saja pengumuman. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita masih selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus sampai hari ini. Masih diberikan kesehatan dan semangat untuk melaksanakan ibadah dan bersekutu baik secara langsung dan juga secara virtual demi kemuliaan nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dan kami ucapkan juga selamat datang kepada pelayan firman kita hari ini, Bapak Guru Injil Adri Tunggal. Bapak Ibu terkasih, minggu ini ibadah kita akan masuk ke dalam tema ibadah yang baru, yaitu Apologenetika Kristen. Sebelum kita memulai ibadah ini, kami undang Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita, siap menerima panggilan Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Amin. Dengan bangkit berdiri, dengan semangat, kita mulai ibadah ini, kita naikkan syukur atas besarnya kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan, Dia Girangkanku. Mari kita buka ibadah ini dengan doa pembuka. Kepada Bapak Petrus Bobi Arwan, kami persilakan untuk memimpin dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami di setiap waktu, pada siang hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk beribadah. Biarlah dalam ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati juga setiap pelayan dan juga pembawa firman yang melayani pada ibadah ini, dan biarlah ibadah kami hari ini
boleh dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bagi saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan, sertai, dan juga bagi saudara-saudara kami yang belum dapat hadir di tempat ini juga Bapa senantiasa sertai. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, yang hidup, kami memulai ibadah ini, ya Bapa. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saat ini tentu kita tidak lepas dari pertanyaan terkait keimanan Kristen. Bahkan dari diri kita sendiri. Sebesar apa iman kita, cinta kasih kita, patuh kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar apologenetika ataupun pembelaan, memberikan jawaban terkait dengan iman kita, sehingga iman tersebut terus bersama kita pegang teguh untuk mempertahankan iman kita di lingkungan bersama. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, setiap saat, dan kita pegang dan lakukan perintahnya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi, Aku mengasihi Engkau Yesus. Supaya di momen ini kami merendahkan diri kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami ingin supaya kami mendapatkan satu lagi wawasan yang baru, dan lebih daripada itu kami ingin kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh semakin mengenal Tuhan dan menghidupi kebenaran itu sendiri. Terima kasih kepada Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang dan bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya oleh pengurus dan juga saudara-saudara di lingkup instansi ini. Saudara-saudara boleh sama-sama bisa sharing tentang satu tema.
yaitu apa itu apologetika. Saya tahu saudara ini mungkin bagi sebagian orang terkesan asing istilah ini. Apa sih apologetika, Apollo ke-11, apa hubungannya dengan orang mendarat ke bulan begitu ya, atau mungkin apa hubungannya dengan buah apel. Saya tahu saudara mungkin sebagian tidak terlalu familiar. Tapi saudara izinkan saya untuk memulai dengan sebuah polemik ya. Saya tidak memulai dengan perkenalkan diri saya karena nggak penting saudara-saudara ya, yang penting adalah Kristus. Tapi saya memulai dengan sebuah polemik. Saya munculkan dengan sebuah polemik Oke, terima kasih. Saya munculkan sebuah nama yaitu Isa Al-Masih. Menurut saudara, apakah Tuhan Yesus dan Isa Al-Masih adalah orang yang sama? Bagaimana menurut saudara? Kalau saudara mengatakan iya, geleng-geleng di hadapan saya, ya. Kalau saudara mengatakan enggak sama, angguk-angguk di hadapan saya, boleh? Oke, saya tanya sekali lagi ya. Apakah Isa dan Yesus Kristus adalah orang yang sama? Lah, yang enggak geleng enggak angguk gimana ini, saudara? Saya tahu saudara ada sebagian dari saudara cukup ragu-ragu begitu ya. Sebenarnya memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang harus dibikin clear dulu definisinya. Tetapi banyak orang langsung terjebak di dalam sebuah kesimpulan, entah iya atau entah tidak begitu. Oh iya, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu orangnya yang sama, begitu kan ya. Atau ada yang mengatakan tidak, itu tidak sama. Contohnya misalnya ada yang mengatakan sama kok, karena apa? Buktinya kalender. Di kalender kita ditulis misalnya, ya kan? Wafatnya Isa Al-Masih. Kan begitu kan ya? Oh berarti sama, Yesus dan Isa Al-Masih adalah sama. Saya tidak ingin langsung masuk pada konklusi, tapi saya ingin hari ini kita sama-sama share saudara-saudara ya. Saudara dalam Markus pasal, boleh diklik, minta maaf. Oke, dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 18, ini adalah capture dari sebuah perkataan seorang muda kepada Tuhan Yesus yang mengatakan, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu kemudian Tuhan Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Perkataan Yesus ini sepertinya mirip saudara-saudara dengan perkataan misalnya dari kesaksian dari kitab saudara-saudara kita di seberang misalnya. Dari surah 1936 mengatakan bahwa Isa itu mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi sembahlah dia, itu adalah jalan yang lurus saudara-saudara. Jadi seperti seakan-akan Yesus itu mengatakan bukan saya, tetapi hanya Allah. Bukan saya nih, tetapi hanya dia. Dan ini sepertinya inline dengan perkataan di dalam surah tersebut. Saudara, itulah sebabnya menjadi sebuah hal yang terus-menerus muncul. Saya tidak tahu saudara apakah ikuti atau tidak. Kalau tidak juga tidak apa-apa, saudara-saudara ya. Tetapi ada sekelompok orang-orang yang kemudian menggunakannya sebagai sebuah propaganda. Dengan sebuah tagline mantan pendeta misalnya ya. Karena cinta Yesus aku bersyahadat begitu ya. Jadi ada seorang yang mengaku mantan pendeta lalu kemudian berpindah agama. Sekali lagi saudara-saudara, saya disclaimer, pindah agama adalah hak setiap orang. Kita nggak ada urusan saudara-saudara ya. Kita nggak bisa paksa orang untuk menganut agama apapun. Kita menghormati apa agama atau kepercayaan orang lain. Tetapi problemnya adalah propaganda yang muncul di sini dimunculkan untuk apa? Untuk kemudian seakan-akan menyenggol urusan iman kita. Begitu kan ya? Karena cinta Yesus makanya kemudian berpindah agama, tidak lagi Kristen tetapi pindah begitu. Karena seperti yang tadi itu, Isa dan Yesus sama. Lalu kemudian dimunculkanlah ayatnya dan sebagainya. Wah tuh kan, Yesus bukan Tuhan. Sebagai contoh, Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Halo, saudara tahu ya, biasanya itu sering ada di lukisan-lukisan saudara-saudara ya. Tuhan Yesus berdoa di Getsemani kepada siapa? Kepada Bapa. Jadi Tuhannya ada berapa? Yang mana? Yang berdoa atau yang mendengar doa? Yang mendengar doa. Berarti yang berdoa Tuhan bukan? Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan.
Nah, saudara-saudara, ini adalah polemik-polemik yang muncul di sekeliling kita. Saudara bisa lihat. Dan saya mempelajari dan saya melihat bagaimana sebagian orang-orang yang, mohon maaf saudara, Kristen, begitu mudahnya untuk kemudian dibelokkan hanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saudara. Nah, satu kali saya ingat sekali di tahun, saya agak lupa, 2017 mungkin, saya mendapatkan sebuah video yang judulnya ada seorang yang mengaku sebagai cucu dari pendiri sebuah gereja di Bogor. Lalu dia mengatakan semakin saya belajar Alkitab maksudnya, saya makin menemukan fakta baru. Dan dia kemudian mengatakan bahwa agama saudara kita itu agama yang masuk akal begitu ya. Kenapa? Karena tentang Allah Tritunggal itu tidak masuk akal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itu ada berapa Tuhannya orang Kristen kan begitu. Lalu kemudian dia mengatakan Tuhan Yesus itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Cari di Alkitab, Yesus tidak pernah mengatakan katanya bahwa aku ini Tuhan dan sembahlah aku. Lalu kemudian saudara-saudara dikatakan Alkitab itu isinya sudah diubah-ubah. Saudara-saudara, saya berharap saudara tidak goncang imannya dalam persekutuan ini ya. Lalu kemudian saudara WA kepada pengurus dan mengatakan, wah ini salah undang pembicara. Jadi kami semua pulang, kami pengen keluar dari agama Kristen. Ya, bukan begitu saudara. Nah itulah yang jadi latar belakang kenapa kemudian saya membuat channel YouTube saya. Ya, kalau saudara perhatikan isi dari channel YouTube saya itu membahas tentang polemik-polemik ini. Banyak orang berpikir bahwa saya ini sedang berusaha untuk menginjili saudara-saudara kita di seberang. Salah. Salah besar. Saya membuat video-video ini saudara hanya untuk menggunakan isu yang mereka angkat untuk apa? Untuk membina iman orang-orang Kristen. Karena saya berasal dari latar belakang kultur Kristen yang cuman tradisi saja. Saya bahkan tidak tahu dengan jelas kenapa Yesus itu bisa 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu kenapa bisanya? Ya, saya bahkan dalam masa sekolah minggu saya bahkan lebih familiar dengan Santa Claus daripada Tuhan Yesus. Saya bahkan tidak tahu kenapa Yesus mesti mati di kayu salib. Saya bahkan tidak tahu apa itu artinya diselamatkan. Saya berasal dari latar belakang Kristen yang kultural atau tradisi banget. Saya ngomong-ngomong dari Ambon. Saudara pasti tidak sangka ya. Saya dari gereja, saya sebut merek gak bagus ya. Tapi intinya gereja tradisi, mungkin seperti saudara-saudara, saya lihat sebagian saudara berasal dari gereja tradisi juga. Gereja tradisi tidak salah, baik, tapi yang salah adalah ketika kita cuman menjadikannya ritual, saudara-saudara, tanpa kita benar-benar mengerti apa yang kita imani. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan imannya kuat. Menurut saya keliru loh. Ada orang tidak bisa membedakan iman yang kuat dan fanatik. Ada orang yang fanatik, tapi sebenarnya imannya nggak kuat. Fanatik itu maksudnya apa? Nggak tahu itu apa, tapi percaya aja. Ngototnya minta ampun. Kalau ngomong sama orang kayak gitu, uratnya keluar, saudara-saudara. Nah, bagi saya itu fanatisme. Karena dia tidak paham apa yang dia percaya. Pokoknya dia percaya aja, itu ngotot, itu fanatik. Kita harus punya iman yang kuat dan untuk itulah panggilan Tuhan kepada kita, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Akal budi ini penting, saudara-saudara. Untuk apa? Mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan benar. Kayak begitu. Saudara, sadarkah saudara, dari awal tadi saya berusaha untuk menggoncang saudara, untuk membuat saudara sadar bahwa kita itu ada di tengah-tengah tantangan. Tantangan ya, saya tidak mengatakan musuh ya. Saya ngomong tantangan. Kenapa tantangan? Karena misalnya saudara alur sekularisme. Ya, misalnya Richard Dawkins yang menulis buku The God's Delusion. Ada orang yang mengatakan saya takut kalau anak saya sekolahkan keluar Pak, nanti balik-balik ateis katanya. Kan begitu, ya kan? Lalu kemudian kita tahu ada kelompok-kelompok yang kemudian selalu pakai membahas tentang kekristenan tapi tujuannya supaya menunjukkan Kristen itu salah dan agamanya yang benar. Begitu kan ya? Kita lihat bahwa ada terlalu banyak, misalnya dari tubuh kekristenan sendiri ada saksi Yehova dan sebagainya. Kita lihat bahwa ada terlalu banyak tantangan di sekeliling iman Kristen itu. Jadi kalau saya mau bagi dalam kelompok, orang Kristen itu terbagi dalam beberapa kelompok menurut pertanyaannya saudara. Yang pertama,
Ada orang-orang Kristen itu yang menjadi ateis atau agnostik karena tidak menemukan jawaban. Kelompok kedua adalah ada orang yang kemudian menjadi pindah karena menemukan jawaban sederhana. Misalnya, Tuhannya orang Kristen ada berapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Berapa itu? Loh, bingung kan? 3 apa 1 ya? 3 apa 1? Ribet. Ini aja 1 gitu. Simple. Kedengarannya simple, saudara-saudara. Ada orang Kristen yang kemudian bingung tapi berusaha percaya atas nama iman saja. Nah, itu yang saya bilang fanatik. Dan ada orang Kristen yang kemudian masa bodoh. Bodoh amat, yang penting saya ke gereja, gitu kan? Dan ada juga orang Kristen yang baru tahu, oh ternyata ada tuh pertanyaan kayak begitu. Nah, saudara, kelompok yang mana? Menurut saya tahu sih kayaknya yang mana ya, saudara-saudara ya. Dari kebanyakan saya kalau misalnya mau sharing materi, saya tahu kelompok terakhir ini yang paling banyak ya, saudara-saudara. Yang baru sadar, oh iya ya selama ini saya beribadah atau saya pergi ke gereja, saya baru tahu yang kayak begini-begini. Itulah sebabnya apologetika itu ada. Apologetika itu, saudara-saudara, adalah sebuah cabang ilmu teologi yang bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengubah orang percaya menjadi pemikir. Aduh Pak, saya nggak suka mikir kalau jadi orang. Berarti ada yang salah dengan saudara, ya. Tuhan memberikan kepada saudara akal budi, otak untuk dipakai buat mikir. Tapi Pak, kalau saya makin mikir, saya makin khawatir. Itu berarti pikirannya salah, saudara-saudara. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Dari kitab apa itu, saudara-saudara? Filipi. Filipi mengatakan apa yang baik, apa yang suci, apa yang sedap didengar, itu yang dipikirin. Jangan mikir kebencian, jangan mikir kekhawatiran, jangan mikir apa. Bukan itu yang harusnya kita pikirin. Amin. Nah, jadi bukan salah pikirannya, sekali lagi. Pikiran itu harus dipakai untuk Tuhan. Makanya saudara-saudara dikatakan apologetika bertujuan mengubah orang percaya jadi pemikir, jadi bukan cuma percaya doang, tapi mikir. Dan juga mengubah pemikir menjadi percaya. Karena dengan tataran yang benar, orang akhirnya mampu melihat kebenaran iman Kristen, saudara. Nah, karena saya dikasih tema apa itu apologetika, saya merasa di awal ini cukup membuat saudara akhirnya sadar dan melihat bahwa kita butuh untuk memahami iman kita. Karena saya melihat sebagian dari saudara orang tua, udah punya anak nih pasti. Saudara-saudara, anak-anak kita cepat atau lambat pasti akan muncul dengan sebuah pertanyaan tentang iman Kristen. Betul? Atau saudara sekarang misalnya punya anak sekolah minggu udah mulai nanya-nanya nih. Dan saudara bingung, sudah tanya pendeta aja. Biasanya kalau ibu-ibu tanya papa gitu. Nanti papa bilang tanya mama, saudara bingung kan. Tanya pendeta aja gitu. Saudara, menurut saya mohon maaf itu sikap yang kurang baik. Ya, karena kita itu diminta Tuhan untuk menjadi orang tua yang boleh mengajar anak-anak kita takut akan Tuhan. Dan kita butuh untuk punya sebuah tataran memahami iman kita dengan benar untuk supaya bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Karena anak-anak muda kita, saya sangat yakin tidak cukup hanya dikatakan percaya aja, itu nggak bisa, saudara. Ya. Nah, apologetika itu penting kenapa? Karena di dalam firman Tuhan pun misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, Petrus mengatakan kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Kuduskanlah Kristus itu artinya pertama kita harus betul-betul menjadikan tujuan dan hati kita murni di hadapan Tuhan. Apologetika bukan debat. Banyak orang berpikir apologetika itu debat. Dan jika saudara suka nonton konten di YouTube, lihat banyak debat, saya tidak ingin debat. Kenapa? Karena bagi saya debat itu cuma soal masalah siapa menang, siapa kalah. Menurut saya itu bukan tujuannya. Tujuan kita bukan menang debat. Tujuan kita memenangkan jiwa. Amin. Tujuan kita bukan memenangkan debat. Saya pernah jadi orang kayak begitu, pernah menyesal saudara-saudara. Karena pada akhirnya apa? Melukai orang. Kita itu, Kristus ingin kita memenangkan jiwa. Karena itu kudus karena Kristus dalam hatimu dan siap sedia dalam segala waktu memberi pertanggungan jawab. Kata pertanggungan jawab ini saudara-saudara berasal dari bahasa Yunani apologian, makanya namanya apologetika. Jadi tidak ada hubungannya dengan Mi Apollo atau Apollo 11 ya, tidak ada. Kepada tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lembuh dan
hormat. Lembut dan hormat. Nah, itulah yang seringkali saya suka kritisi dari rekan-rekan yang terbawa emosi misalnya, ya, kalau misalnya ingin berapologetika. So, sekali lagi dasarnya mengasihi dan melayani Kristus, kontennya mempertanggungjawabkan iman, dan caranya rendah hati dan mengasihi. Saya tidak berharap materi saya jadi kayak kuliah, saudara ya. Tapi saya ingin kita itu akhirnya bisa menyerap sesuatu, bawa pulang jadi berkat. Amin. Amin ya. Nah, jadi apologetika itu sendiri, kalau menurut William Lane Craig, gak usah diingat nama orang ini, gak apa-apa. Cabang ilmu teologi yang menyediakan pembenaran rasional, misalnya. Atau Alistair McGrath misalnya mengatakan pemikiran yang memfokuskan diri pada tema-tema kunci iman Kristen. Tema kuncinya dan bagaimana mengkomunikasikannya dengan efektif. Saya adalah seorang yang tumbuh besar dengan banyak pertanyaan di kepala tentang iman Kristen, begitu. Salah satunya saya ingat waktu kelas 2 SMP, saya itu tanya sama guru saya. Sekolah saya waktu itu masih kulturnya kultur Belanda sekali, saudara ya. Waktu itu saya tanya kepada guru saya dan saya mengatakan kalau Tuhan itu Maha tahu, Dia pasti tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Betul ya? Manusia akan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Manusia akan sengsara. Lalu kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia yang akan jatuh dalam? Bagaimana jawabnya, saudara? Contoh, ini amit-amit saudara ya. Tapi kalau misalnya contohnya akhir pekan ini saudara pergi ke puncak. Dan saudara tahu bahwa ketika pergi ke puncak, mohon maaf saudara, misalnya saudara dengan keluarga, waktu nyebrang jalan misalnya kesenggol motor. Saudara tahu akan kesenggol motor, saudara akan ke puncak tetap? Enggak kan? Nah oke, kita kembali kepada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia yang akan, bagaimana mungkin Tuhan tetap ciptakan manusia jatuh dalam dosa? Saudara, guru saya kemudian mengatakan, ya pertanyaan yang lain. Pertanyaan saya tidak pernah dijawab. Ngeles. Saya tahu itu pertanyaan yang sulit. Bukan berarti saya ingin merendahkan guru saya, tidak. Saya tahu ini pertanyaan tidak mudah untuk dipahami. Tapi akhirnya saya memikirkan itu salah satu pertanyaan yang saya pikirkan terus. Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada Tuhan, perhatikan, Tuhan yang membawa kita masuk dalam kejahatan. Itu pertama. Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada Tuhan yang bisa menghukum orang, menciptakan orang untuk masuk neraka. Itu meter buat saya. Saya tidak mampu bisa menerima ada Tuhan yang menciptakan orang khusus buat masuk neraka. Dan itu membuat saya akhirnya mempertanyakan kenapa saya harus jadi Kristen kalau ajaran agama saya mengajarkan demikian. Tapi saya kasih tahu, karena saya tahu ini tidak mungkin saya jawab di sesi hari ini, ya. Tapi saya kasih tahu, saya menemukan jawabannya bahwa kekristenan itu tidak begitu. Agama lain bisa jadi begitu, tetapi kekristenan tidak demikian. Kalau kita mempelajari kekristenan yang sungguh-sungguh, saudara akan menemukan indah sekali itu kekristenan. Kristus itu indah sekali. Oke? Saya tidak bisa jawab, kalau saudara pengen cari, saudara bisa cari di konten YouTube saya, ya. Promosi ya. Aduh maaf saudara ya. Ampun. Seorang yang saya sangat hargai pemikirannya. Dia mengatakan the goal of most conflict is to destroy your opponents. Tapi the goal of apologetics is to win your opponent. Banyak orang berpikir tujuan dari apologetika itu menang debat. Salah sekali lagi. Kita tidak bermaksud untuk menang-menangan. Menang kalah itu nggak penting. Dan Tuhan Yesus juga tidak, hatinya Tuhan Yesus bukan itu. Saudara-saudara, hatinya Tuhan Yesus itu adalah repentance, pertobatan. Hatinya Tuhan Yesus itu adalah supaya orang itu hidupnya berubah, ditransformasi. Termasuk pemikiran yang sesat atau pemikiran yang salah itu berubah. Nah, pemikiran yang sesat atau pemikiran yang salah itu, saudara-saudara, saya sangat yakin apologetika mengambil bagian di sana. Untuk membuat orang yang tadi pemikirannya keliru, jadi pemikirannya benar, saudara. Saudara jangan salah. Ketika saudara memahami agama secara salah, itu tanpa sadar akan keluar dalam sikap tindak tanduk kita secara salah. Kalau saudara memahami agama itu sebagai, misalnya, Kristen benar gak? Benar, tapi itu bukan titik loh. Kebenarannya Kristen itu adalah Yesus meminta kita mengasihi sesama, termasuk mengasihi musuh.
Kalau ada orang mengatakan Kristen agama yang benar, kita pukul orang lain yang agamanya lain. Itu ngawur. Saudara paham maksud saya? Itu yang disebut dengan fanatik. Gitu. Ajaran Kristus tidak demikian. Ajaran Kristus itu merindukan kita mengasihi. Makanya saudara memahami agama secara benar, atau lebih tepatnya memahami iman Kristen secara benar, itu penting. Saudara memahami sebagai seorang pasangan, sebagai seorang istri atau seorang suami, memahami iman Kristen secara benar itu penting. Suatu kali saudara ada seorang suami yang kemudian mengatakan kepada istrinya, di dalam Efesus mengatakan suami adalah kepala dari istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai istriku, dengarlah ayat ini. Tunduk sama aku. Loh, saudara saya mau tanya, apakah iman Kristen mengajarkan itu? Itu kebenarannya separuh. Karena kebenaran selanjutnya adalah Paulus mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah sekarang saya tanya, Kristus mengasihi jemaatnya dengan cara bagaimana? Melayani. Antara Yesus dan murid-muridnya siapa yang merendahkan diri? Tuhan Yesus. Bahkan Filipi mengatakan dia dalam kesetaraannya dengan Allah tidak menyamakan itu, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berharga, dia mengosongkan diri. Bahkan sebagai manusia apa yang terjadi? Dia merendahkan diri lagi. Jadi Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya itu berapa kali merendahkan diri? Berapa kali menundukkan diri? 2 kali. Jadi sekarang saya tanya, siapa yang mesti tunduk sama siapa? Saudara paham maksudnya? Oh berarti suami yang mesti tunduk pada istri. Amin Pak, saya sudah lakukan gitu. Bukan, ini bukan soal siapa tunduk pada siapa. Tapi firman Tuhan menekankan supaya kedua suami dan istri saling merendahkan, itu yang benar. Saudara paham? Memahami iman Kristen dengan benar itu penting. Banyak di antara kita tuh memahaminya keliru. Bahkan kita cuma merasa yang penting saya ke gereja. Yang penting saya berdoa, atau yang penting saya bayar persembahan, apalagi itu, lebih celaka lagi. Saudara-saudara, itu bukan yang Tuhan inginkan. Hati Tuhan itu bukan soal masalah membayar persembahan. Hati Tuhan itu bukan soal masalah doanya panjang-panjang, amin. Hati Tuhan itu bukan soal masalah doanya katanya indah-indah, bukan. Hati Tuhan itu bukan pelayanan, bahkan hati Tuhan bukan berkhotbah. Anda dan saya tidak lebih baik dari Anda. Kita sama-sama manusia berdosa. Hati Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan. Kita bertobat, kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita hidup dengan baik, hidup dengan indah. Oke, saya kira waktu saya terbatas, tapi saya akan coba pakai waktu dengan semaksimal mungkin, saudara. Ya, karena dalam 1 bulan ini akan ada pembahasan-pembahasan tentang isu apologetika lebih lanjut, dan pembicara-pembicara yang saya tadi sudah lihat bagus-bagus, saudara-saudara. Ya, jadi saya mengundang saudara di minggu depan berarti. Datang lagi saudara-saudara ya. Karena saya dari tadi tuh sebenarnya nggak kasih jawaban kan. Harusnya saudara pulang tuh saudara kesel gitu. Duh nggak ada jawabannya dari tadi gitu. Ya memang tujuannya itu saudara-saudara ya. Ya sekali lagi saya harap semoga dari sini nggak ada yang keluar pindah agama ya. Saya harapnya begitu. Tapi saya cuma mau kasih satu hal yang penting saudara ya. Ini sekali lagi tidak mungkin dibahas dalam 40 menit. Ini cuma trigger buat saudara supaya saudara mau belajar. Ya, amin. Saudara-saudara mau belajar, penting saudara kita belajar iman kita. Yang terakhir saudara saya mau ngomong tentang apologetika itu sebenarnya tidak bisa kita lepasin dari yang namanya penginjilan. Penginjilan itu jangan kita pikir penginjilan itu supaya orang dibaptis, salah. Jangan kita pikir penginjilan itu supaya orang pindah agama, salah. Bukan itu tujuan penginjilan. Penginjilan itu sedang berbicara tentang apa? Nah di dalam Filipi mengatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Paulus juga mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Paulus di sini mengatakan bahwa, saudara ketika kita melakukan pekabaran Injil, penting banget kita itu didasarkan pada kasih yang tulus. Bukan arogansi. Ada orang yang memberitakan Injil karena arogansi. Bukan itu dasarnya. Dasarnya haruslah kasih.
mengasihi orang jiwa sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang tersebut. Dan yang kedua, keyakinan yang kokoh. Saudara, ketika kita kekurangan salah satu atau keduanya, celaka nggak? Ketika penginjilan kurang kasih, apa yang terjadi? Arogan, banyak gaya. Akhirnya apa? Yang malah saya menemukan ada banyak orang akhirnya nggak bisa berjumpa dengan Kristus karena orang-orang Kristennya gitu loh, saudara. Dan itu menyedihkan. Kadang-kadang saya juga melakukannya, saudara-saudara. Itu mengecewakan, saudara-saudara. Misalnya punya kasih tapi keyakinannya kurang, apa yang terjadi? Ya udah, yang penting berbuat baik doang. Akhirnya gini, firman Tuhan mengatakan bahwa betul hendaklah terangmu bercahaya. It's good. Tapi terangmu bercahaya itu bukan cuma ngomong soal perbuatan baik. Tapi juga orang akan bertanya, loh kamu kenapa sampai sebaik itu? Kita mesti bisa jawab loh, saudara-saudara. Bukan cuma, oh ya semuanya juga baik-baik aja. Tentu semua tergantung pada konteks. Tapi ada waktu di mana kita harus sharing tentang siapa yang bikin kita baik. Amin. Siapa yang membuat kita bertobat? Betul? Apa yang membuat tujuan kita tuh beda dari tujuannya dunia? Itu penting. Oke, ini saya lewatin aja. Ini saya mau kasih tahu. Saudara, kenapa tadi saya bilang penginjilan itu bukan soal rame-rame bikin orang baptis? Karena bagi saya penginjilan itu adalah selangkah membawa orang lebih dekat pada Yesus. Itu penginjilan. Kalau saudara lihat di sini, ini konteksnya adalah barat, ya. Jadi misalnya dari step pertama ada orang yang no awareness of God. Kalau di Indonesia sih kayaknya semua orang kayaknya mengaku ada Tuhan gitu ya. Tapi kalau di sana tuh, oke kita lanjutlah pokoknya mengakui awareness of God. Kita bawa orang lebih dekat lagi. Orang akhirnya lebih kenal dengan orang Kristen. Bawa lagi lebih dekat. Mulai tertarik tentang Yesus itu siapa. Bawa lagi lebih dekat. Membawa orang pengen tahu, kepo siapa itu Yesus. Bawa lagi lebih dekat. Akhirnya menemukan iya ya ajaran Yesus itu benar ya. Bawa lagi lebih dekat. Itu namanya penginjilan. Penginjilan itu bukan caplok orang di tengah jalan bawa masuk ke gereja, ayo baptis. Bukan itu, saudara. Amin. Nah, apologetika adalah alat yang sangat baik. Untuk apa? Untuk kemudian membawa kita, untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Nah, saya kira masih ada waktu untuk bahas pertanyaan yang tadi itu ya. Saya dapat bocoran katanya saudara ada mungkin Google Forming gitu. Tentang pertanyaan tentang apologetika misalnya ya. Ada yang bertanya, kalau kita menjawab pertanyaan orang non-Kristen pakai Alkitab, bagaimana? Kan mereka kan tidak percaya kebenaran Alkitab. Terus kita gimana dong? Kan orang agama lain, mereka tidak percaya kebenaran Alkitab. Kalau menurut saya tergantung. Tergantung apa? Tergantung orang itu memahami Alkitabnya bagaimana. Ada orang yang mengatakan Alkitab sudah diubah-ubah. Berarti kita jangan langsung buru-buru masuk kepada Alkitab. Tapi ada juga yang percaya juga kok bahwa Alkitab kita benar juga gitu loh. Ya, jadi makanya ini tergantung orangnya siapa. Makanya penting banget either dasar kebenarannya Alkitab atau tidak, penting banget tataran logikanya main. Makanya ketika ngobrol dalam pertanyaan dengan orang yang non-Kristen, kalau saya cenderung mengatakan saya akan patahkan dulu logika pertanyaannya dia apa. Kalau logikanya ngawur, saya patahin dulu logikanya. Baru saya tunjukin kebenaran dari agama Kristen kayak bagaimana. Jadi ini pertanyaan bukan pertanyaan yang saya jawab dengan mudah sesuai dengan kasus. Oke, kira-kira kayak begitu. Ada dua pertanyaan yang lain tapi saya pikir mungkin bisa. Ada saudara yang mau bertanya mungkin? Pak. Oke, itu pertanyaan bagus. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau sampai Tuhan menciptakan kejahatan, layak disebut Tuhan tidak? Tidak. Kejahatan itu asalnya dari mana? Saya yakin waktu saya cuma 3 menit, maka saya jawab dalam waktu 3 menit. Saya akan menjawabnya dari kejahatan itu eksistensial atau bukan. Kejahatan menurut saya bukan eksistensial. Kebaikan adalah eksistensi. Maksud saya begini. Saudara, panas dan dingin. Apakah dingin itu eksistensi?
Mungkin saudara bingung, apa sih eksistensi? Begini aja. Saudara, apa itu dingin, apa itu panas? Panas itu dalam fisika disebut keadaan atau keberadaan kalor, energi. Kalor. Kalau dingin berarti ketiadaan panas. Apa itu terang dan gelap? Apakah gelap itu eksistensial? Tidak. Eksistensi itu terang. Kalau gelap itu ketiadaan terang. Kebaikan, kejahatan. Kalau begitu, apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan? Apakah kejahatan adalah sebuah eksistensi? Tidak. Kejahatan itu adalah ketiadaan kebaikan. Jadi apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Tidak. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan. Dengan yang namanya kehendak bebas. Dan konsekuensi logis dari kehendak bebas itu adalah ada manusia yang ingin mendekat kepada Tuhan, ada manusia yang menolak Tuhan. Dan manusia yang menolak Tuhan, konsekuensinya adalah kejahatan lahir di sana. Jadi apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Tidak. Lalu kenapa Tuhan hanya menciptakan manusia kenapa harus pakai kehendak bebas? Bukankah manusia enak aja kalau diciptakan pasti taat sama Tuhan? Amin? Kalau Tuhan demikian, maka Tuhan itu diktator. Justru karena kasih, dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu kasih kepada orang yang baik sama kamu, apa bedanya kamu sama dunia? Betul? Tapi kalau kamu, Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu kasihi orang yang membenci kamu. Itulah kasih yang artinya kasih yang sejati adalah kasih yang mengasihi orang atau pihak yang bisa jadi menolak kita. Setuju? Dan karena Tuhan konsekuen dengan kasih yang sejati, dia menciptakan manusia yang bisa jadi menolak dia. Amin? Keren gak? Itulah kerennya iman Kristen. Makasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Saya lanjut ke pertanyaan sini. Menurut Bapak, kenapa Yesus disebut anak manusia, bukan pemimpin manusia atau istilah lainnya? Karena kata anak yang sering menghadirkan perdebatan. Problemnya adalah kita seringkali memahami perkataan Alkitab pada kacamata kita hari ini. Saya kasih contoh. Misalnya saudara, sekarang saya kasih kertas. Tulisannya cebong dan kampret. Saudara paham nggak? Paham nggak? Amin? Paham nggak? Paham. Tapi kalau saudara kasih kepada anak-anak sekolah sekarang yang masih SMP, SMA, cebong sama kampret, mereka paham nggak? Paham. Tapi pahamnya bagaimana? Mah kenapa ada kodok, ada kelelawar misalnya kan gitu kan? Tapi kalau kita pahamnya apa? Ya udah ya. Itu namanya konteks. Peristiwa atau istilah anak manusia itu Yesus seringkali menyematkan pada dirinya. Sebab anak manusia datang bukan untuk mencari mereka yang sehat, yang sembuh, tapi mencari mereka yang berdosa. Kan begitu kan ya? Kenapa anak manusia itu Tuhan Yesus pakai? Tuhan Yesus pakai itu karena itu adalah ada hubungannya dengan nubuatan dari Daniel pasal yang ke-7. Tentang apa? Mesias. Dan Tuhan Yesus lagi menunjukkan bahwa dialah Mesias yang ilahi itu. Yang menerima kuasa dan materai dari Bapa. Begitu loh saudara. Jadi bagi orang-orang saat itu ketika Yesus menyebut dirinya anak manusia, dia sedang menyebut dia itu sebenarnya adalah ilahi. Nah kalau kita bacanya sekarang kita lihatnya anak gitu kan. Itu. Jadi sekali lagi makanya mempelajari firman itu keren banget saudara. Ya jadi kita jadi teguh iman kita. Saudara ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan baru? Silakan. Pak. Oh, udah WA. Saya airplane mode. Bisa multitafsir. Misalnya tentang doktrin predestinasi, baptisan, Ya. Jadi begini. Jawaban yang berbeda itu adalah sebuah fenomena yang tidak terhindarkan. Itu dulu. Kenapa? Kita tanya papa sama tanya mama. Silakan Anda tanya semua pertanyaan. Saya mau tanya, pertanyaan pasti sama? Nggak bakal sama.
Pasti beda-beda. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan tafsir, preferensi, konteks, latar belakang, seleranya papa dan mama bisa beda dan sebagainya. Saudara paham maksud saya? Tapi ada hal-hal yang sama nggak? Ada nggak? Ada. Jadi gini, kalau ada orang mengatakan, kenapa kok jawabannya beda-beda? Pertanyaannya itu sendiri salah. Anda mau ekspektasi apa? Jawaban berbeda itu realistis. Tapi, jangan salah. Maksud pertanyaan ini ada benarnya dalam arti, ya jawabannya harus ada yang sama dong. Iya memang. Silakan Anda tanya, pasti ada yang sama. Jadi maksud saya tuh, saya mau bilang dalam teologi Kristen, ada hal-hal yang clear dan jelas. Misalnya, Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Alkitab firman Allah. Clear, jalan keselamatan melalui Yesus. Itu clear. Tapi mengenai penafsiran yang sifatnya spesifik bisa jadi berbeda. Dan berbeda itu adalah wajar. Ya udah. Jadi gitu aja. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tentang predestinasi atau pertanyaannya tentang apa dan sebagainya, menurut saya ya makanya kita itu seharusnya punya mentalitas jangan jadi anak murid yang hafal doktrin. Kesalahan kita, saya nggak tahu ya sistem pendidikan anak-anak zaman sekarang, tapi saya dibesarkan dengan sistem pendidikan menghafal definisi, setuju nggak? Jadi kita tuh kerjanya hafal. Loh ini kok beda, ini kok beda. Jadi kita pusing gara-gara beda aja. Karena kita tidak dilatih untuk menalar. Tidak dilatih untuk memahaminya ini apa kesamaannya gitu loh saudara-saudara. Saya masih ingat sekali guru sekolah saya waktu itu. Ketika dia kasih pertanyaan apa itu, saya lupa. Anggaplah misalnya contoh apa itu kursi begitu ya. Saya tulis jawaban dari buku yang lain, dia langsung kasih salah. Kenapa? Karena harus pakai buku yang satu. Saudara lihat sistem itu. Sistem itulah yang merusak kita. Membuat kita pada akhirnya tidak mampu menerima sebaran penafsiran. Kita nggak mampu menalar. Dan kita terbiasa cuman yang penting hafal. Nah kalau iman Kristen kita udah hafal-hafalan, itu bahaya. Kita tidak ada bedanya dengan agama lain yang cuman kerjaannya hafal atau literleh. Iman Kristen bukan hafalan. Harus dipahami. Amin? Oke, ada lagi. Ada dua masuk tapi kayaknya udah terjawab Pak. Pertama ya tadi yang ketika menciptakan manusia dengan kehendak bebas, apakah Tuhan sudah tahu bahwa mereka jatuh dalam dosa? Oke. Berarti udah terjawab. Udah ya. Yang tadi nyangkut ke sebelumnya, menurut Bapak apa teologi kemakmuran itu alkitabiah atau tidak? Oh oke. Jika tidak, bagaimana cara memberitahukannya? Karena pembicara juga mendasarkannya pada Alkitab. Ya. Jadi saya menutup sesi ini dengan membicarakan tentang kemakmuran. Ya. Saya hanya mengatakan begini. Kita bisa pakai ayat Alkitab untuk seenak udel kita. Contoh, ada ayat yang mengatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka akan dikasih kepada kita. Jadi kita hanya berpikir oh doa itu yang penting cuman minta. Apakah Tuhan Yesus cuman ajarin doa minta-minta? Salah loh. Jadi makanya Alkitab itu ada istilah namanya sola scriptura. Kembali kepada tapi salah. Sola scriptura tidak boleh berdiri sendiri. Sola scriptura harus berdiri bersama-sama tota scriptura. Apa itu tota? Apa kebenaran Alkitab keseluruhan? Gitu loh saudara-saudara. Jadi Alkitab itu tidak boleh diambil comot-comot begitu. Tidak boleh. Harus dipahami keseluruhan Alkitab. Kalau dipahami keseluruhan Alkitab, maka kita akan mengerti bahwa secara keseluruhan ini sebenarnya apa artinya. Paham saudara maksudnya? Nah kalau kita udah malas baca Alkitab, maka kita akan mudah jatuh. Ketika misalnya pengajaran, bahkan firman Tuhan mengatakan ujilah setiap pengajar. Ketika saya mengajar pun ini, saudara mesti uji saya loh. Bukan ngetes ya saudara-saudara, bukan. Tapi maksudnya menguji apakah benar nggak ini yang disampaikan. Itu penting, jangan kita kayak orang disuapin aja, masukin. Itu salah saudara. Makanya orang tuh agama bisa jadi radikal gara-gara itu. Disetir sama pemuka agamanya. Ya. Nah kita kembali ke kemakmuran. Kenapa saya bilang saya tidak setuju bahwa kemakmuran itu benar? Karena kalau saudara ingat nama kita adalah Kristen. Kristen itu artinya pengikut
Kristus. Pengikut Kristus, saya tanya apakah Kristus itu mengajarkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita makmur? Apakah itu tujuannya? Salah. Yesus datang bukan untuk makmur malah. Firman Tuhan, Yesus mengatakan dia datang untuk bahkan menyerahkan nyawanya. Loh, kalau gitu tujuan hidup kita menyerahkan nyawa? Bukan itu. Maksudnya adalah di Getsemani itu loh ketika Tuhan mengatakan bukan kehendakku tapi. Jadi tujuan kita tuh adalah menggenapi kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan saya sangat yakin bukan untuk memperkaya diri kita. Kehendak Tuhan itu bukan untuk membuat kita tuh kemudian menjadi bangsawan, raja, penguasa, songongnya minta ampun. Bukan itu. Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Tidak ada yang salah jika diberkati Tuhan. Amin. Wah, nggak ada aminnya. Berarti saudara memang ingin seperti Yesus, saudara ya. Tidak ada salahnya. Tapi saudara-saudara, yang penting itu adalah bagaimana hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Jadi kemakmuran itu bukan tujuan. Mau makmur atau tidak itu haknya Tuhan. Mau kasih kepada kita itu haknya Tuhan. Amin. Bahkan Amsal mengatakan jangan memberi aku kekayaan supaya jangan aku mengatakan siapa Tuhan itu. Tapi juga jangan memberi aku kemiskinan supaya jangan aku mencuri. Itu kata Amsal. Jadi sebenarnya teologi Alkitab apa tentang kemakmuran? Teologi Alkitab itu mengatakan mencukupkan diri dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi engkau. Amin. Saya kira waktu saya selesai. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak berkenan. Mohon maaf kalau misalnya tidak semua terjawab. Tapi saya justru mendorong saudara untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan saudara simpan. Di minggu depan saudara tanya kepada pembicaranya. Pembicara minggu depan itu mentor saya, ya. Saudara silakan tanya. Salam buat beliau nanti, ya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, saudara. Kami rindukan Tuhan supaya kami bukan menjadi anak-anak Tuhan yang hanya fanatik, bukan juga menjadi anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang cuman melakukan ritual. Tapi kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengan rendah hati mau mencari kebenaran dan belajar dari Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kalau ada yang tidak berkenan buat Tuhan, ampuni. Dan biarlah kami Tuhan boleh menjadi dan belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus hari demi hari. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, berkati juga yang ada di online, berkati dalam pekerjaan kami masing-masing, pimpinlah dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Henry untuk firman yang telah dibagikan. Kiranya Bapak selalu diberkati dalam pelayanan, keluarga, dan juga aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita banyak belajar bahwa banyak tantangan iman di luar sana. Tetapi mari kita memperkuat iman kita, mari kita belajar sehingga dapat melakukan iman tersebut dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Untuk merespon firman kita, mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening Bendahara Persekutuan Okumene DJP yang tertera di layar dan atau dikumpulkan secara langsung dalam kantong persembahan. Dan sembari memberikan persembahan, mari kita bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah.
memberikan persembahan kita. Kiranya persembahan tersebut dapat harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hantarkan persembahan kita dan kita panjatkan dengan doa persembahan dan doa syafaat kepada Bapak Agustinus Sitomorang. Kami persilahkan untuk memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kekal yang ada di surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk menyediakan waktu kami di sela-sela kesibukan kami. Oleh sebab itu ya Bapa yang baik, kami mohon kepadamu, Engkaulah yang senantiasa memberkati semua pemimpin di negara kami ini, sehingga mereka dapat membuat sebuah kebijakan yang terbaik buat negara kami ini, sehingga ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik untuk kehidupan rakyat Indonesia. Bapa, kami juga mohon buat pimpinan DJP dan seluruh pegawainya. Engkau berkati ya Bapa, Engkau berkati ya Tuhan, sehingga instansi kami ini dapat menjadi sebuah instansi yang sangat menggembirakan buat negara kami, sehingga setiap kebijakan yang diberikan oleh pimpinan kami menjadi sebuah kebijakan yang sangat terindah, yang sangat baik untuk menjalankan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di instansi kami di DJP ini. Demikian juga ya Tuhan, kiranya target yang sudah diemban oleh DJP dapat kami capai berkat kemurahan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, gerakkanlah setiap wajib pajak yang ada di negara kami ini agar mereka dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik, sehingga apa yang diemban dapat kami laksanakan, dapat kami capai dengan baik ya Tuhan. Demikian juga Tuhan buat seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau juga Tuhan yang melindungi, Engkaulah Tuhan yang membantu. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya. Jikalau dalam keadaan sakit, Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhanlah yang berkuasa di bumi, di langit, dan di surga. Oleh sebab itu, sembuhkan semua keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Demikian juga Tuhan, dalam kegiatan kami, Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami dapat menjalankan setiap tugas dan pelayanan kami buat masyarakat menjadi pelayanan yang sangat menggembirakan buat setiap warga yang kami layani ya Tuhan. Bapa, kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah menerima sebagian kecil dari kebaikan-Mu melalui Bapak Andre Tunggal. Kiranya pembagian dan pendalaman iman kami Engkau tambahkan Tuhan, sehingga kami semakin mengerti akan kasih-Mu dan semakin mendalami akan kuasa-Mu. Engkaulah yang menciptakan kami dengan segala kebaikan-Mu. Engkau yang memberikan setiap kebaikan-kebaikan di dunia ini, sehingga
apa yang Kau berikan kepada kami sebuah kebebasan dapat kami pertanggungjawabkan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon dalam pelayanan ini, kiranya Engkau tetap melindungi dan membantu kami sehingga kami juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan, nanti dalam sebentar lagi kami juga akan selesai acara ini. Tetap Engkau lindungi Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami dan berkumpul kembali dengan semua saudara dan teman-teman kami dalam keadaan sehat dan selamat ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari kita tutup ibadah ini dengan percaya terhadap pertolongan Bapa, agar kita dapat ditingkatkan pemahaman terhadap iman Kristen kita. Semoga Tuhan Allah beserta kita semua sampai kita bertemu kembali. Dengan bangkit berdiri, mari kita tutup ibadah ini dengan bernyanyi pujian penutup. Tuhan Allah beserta engkau. Dan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, kemurahan dari Bapa kita di sorga, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita, menolong kita, menguatkan dan memampukan kita hidup baginya dalam kasih dan karunia-Nya. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Kami kembalikan ke pengurus. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk para pelayan siang hari ini, terima kasih untuk Pak Andre Tunggal. Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut di YouTube-nya beliau ya. Salah satu yang saya dengar waktu itu kesaksiannya bagaimana berani terjun ke dalam pelayanan yang disebut orang pinggir jurang. Ya. Itu pelayanan yang di dunia maya gitu ya, siapapun bisa menghujat tapi siap untuk membela juga. Terima kasih juga untuk para pelayan hari ini. Ada MC, Robi, ini campuran ya, walaupun penyelenggaraan. Penyelenggara dulu ya, penyelenggara dulu. Kami ucapkan terima kasih pada penyelenggara dari KPP. Next atau sebelumnya? KPP pertama Duren Sawit, Matraman, dan Pulau Gadung ya. Bisa berdiri sebentar Bapak Ibu sekalian? Biar kita saling kenal. Dari Matraman, Duren Sawit, Pulau Gadung. Terima kasih atas pelayanan siang hari ini. Tuhan berkati. Nah, pelayan-pelayannya edisional dari penyelenggara ya. Ada Robi dari Klip, singernya ada Rominta dari PP1 ya, ada Andre dari Organta, Evita dari DIP ya. Pemusik ada Irsan dari PKP, kemudian syafaat, kolektan, doa makan dari penyelenggara ya. Pak Agustinus, ada Kak Vini, Kak Nova, Devi, Siska, Presnita, nama 5 orang ya. Ada Dwi Kristina Friska Pardede, ada Kak Felicia, dan Pak Sofronius ya. Ya. Kemudian nanti doa makan ada Kak Linda. Minggu depan, seperti tadi disebutkan Pak Andre dan juga warta yang kami sebarkan, jadwalnya online ya, Zoom. Jadi tidak ada person di sini, tapi mari bergabung via Zoom dan YouTube. Pembicaranya Pak Bejoli, ya salah seorang apologet yang juga aktif tadi Pak Andre bilang, mentornya Pak Andre ya. Beliau sekarang lagi S3 di US, jadi jam 1 pagi di sana dia bilang oke, bisa. Bener Pak? Iya nggak apa-apa ya, jam 1 pagi di sana. Minggu depan kita kumpul lagi di Zoom atau YouTube, penyelenggaranya dari Kalbar ya, Kalimantan Barat. Jadi ini tema sebulan ini Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan emas ini ya untuk terus bertanya yang selama ini menggelisahkan, buat susah tidur atau nggak tahu jawabnya. Silakan ditanya, ada link Google Form-nya ya untuk bertanya tadi. Itu saja untuk warta siang hari ini. Terima kasih juga penyelenggara yang sudah menyediakan makan siang. Kami persilakan Kak Linda untuk buat doa. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan makanan rohani dari Pak Andre. Sekarang saatnya kita untuk makanan jasmani kita. Sebelumnya kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas berkat yang kau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berkumpul di sini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, di mana kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu tadi Bapa dapat kami jadikan pegangan dalam hidup kami. Tuhan, di sini juga sudah terhidang rezeki yang kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau jamah dan berkati Bapa, supaya bisa menjadi tenaga dan kesehatan bagi tubuh kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat bekerja kami masing-masing. Engkaulah yang selalu menemani kami hingga kami selamat sampai di tempat bekerja kami kembali. Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke tangan-Mu dan ampunkanlah segala dosa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Silakan. Terima kasih Kak. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung secara online, yang khususnya yang bergabung ya dari Bapak Ibu Kanwil Jaksel 2. Tuhan berkati. Pak Waruno dari Jateng tetap setia ya, dari Kanwil Kepri, Pak Saragi, dan juga Bapak Ibu yang lainnya bergabung secara Zoom. Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan di Zoom. Selamat makan siang Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di Zoom minggu depan. Tuhan berkati.